والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa teriring kepada junjungan mulia yang kita cintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kita muliakan seluruh imam Masjid Al-Amin, begitu juga seluruh para habaib, para asatiz, Habib Alwi Al-Bar, Habib Muhammad Al-Bar, Ustaz Salim, Ustaz Luqman, Ustaz Jamal, wa Ustaz Syamil Jamil hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa, kal mu'tad, kita naqra kitab At-Taqrirah As-Sadidah, ya, kitab fikih. Sebelum kita membahas, ada istilah yang harus kita ketahui, biasa digunakan di dalam kitab-kitab fikih, khususnya mazhab Syafi'i, yaitu istilah alal mu'tamad. Ya, alal mu'tamad. Al-mu'tamad ini adalah pendapat hukum Islam yang terkuat. Jadi kalau secara global, pendapat hukum Islam yang paling terkuat disebut dengan mu'tamad dan dijadikan landasan di dalam bermadhab. Di dalam mazhab Syafi'i secara khusus, al-mu'tamad adalah pendapat yang dipilih sebab memiliki dalil yang kuat dan telah diverifikasi oleh para ulama muhakkik yang otoritatif dalam kitab-kitab yang standar dalam mazhab Syafi'i. Itu istilah namanya al-mu'tamad. Nah, kita kalau ingin mengikuti mazhab Syafi'i, paling baiknya mengikuti pendapat yang mu'tamad. Itu pendapat yang kuat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Kita ketahui beliau punya dua pendapat. Ada pendapat lama diistilahkan dengan al-qaul al-qadim ketika masih berada di Irak. Kemudian pendapat kedua disebut dengan al-qaul al-jadid ketika berada di Mesir. Ya, Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Di antara dua gaul itu ada yang mu'tamad dan ada juga yang tidak mu'tamad, baik di dalam al-qaul qadim maupun jadid. Akan tetapi yang mu'tamad paling terbanyak itu ada di al-qaul jadid. Nah, itu disebutkan oleh dua tokoh ulama besar bernama Syekh Muhammad Amin Kurdi Al-Madani di dalam kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah, ya, kitab dawabit regulasi mazhab Syafi'i. Kemudian disebut juga oleh As-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf, seorang faqih yang ada di Makkah di masa itu, di dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Jadi pendapat ada yang al-mu'tamad, ada yang gairul mu'tamad. Kalau nisbah kepada mujtahid tarjih, ya, ada istilah disebut mujtahid tarjih. Mereka adalah ulama yang sudah sampai ke level mujtahid, itu mengistinbat hukum secara mandiri. Tarjih artinya menyeleksi pendapat yang kuat.
Di antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah. Nah, beliau punya beberapa kitab fikih yang beliau tulis. Kadangkala pendapat beliau di kitab A dengan kitab B berbeda dalam kasus masalah yang sama. Kadang juga di kitab B dengan kitab C misalnya, di kasus masalah yang sama pendapat beliau berbeda. Ini bukan berarti menunjukkan bahwa beliau ini tidak konsisten dengan pendapatnya, tidak. Begitu juga Imam Syafi'i, ada al-qaul qadim, ada al-qaul jadid. Tapi ini adalah bentuk yang namanya mereka selalu dinamis dan progresif di dalam berijtihad. Setiap waktu mereka berfikir dengan ilmu mereka terkait kesimpulan suatu hukum. Makin bertambah ilmu, makin bertambah pengetahuan, tentu nanti akan berpengaruh kepada kesimpulan hukum. Itu yang terjadi di dalam kitab-kitab para ulama, dan itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Yang pasti mereka adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk berijtihad. Kalau orang awam tidak boleh, karena orang awam tidak mampu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana mereka, dilengkapi perangkat ilmu yang sangat mendalam, ditambah lagi mereka orang-orang yang soleh. Nah, Ibn Hajar punya kitab cukup banyak. Jika terjadi perbedaan pendapat di kitab yang satu dengan lainnya, nah, sudah ada al-gawaid, sudah ada rumus. Kata para ulama, fa in ikhtalafat kutubu Ibn Hajar ma'a ba'diha fal muqaddamu awalan tuhfah. Jika kitab-kitab Ibn Hajar Al-Haytami terjadi kontradiksi satu dengan lainnya, maka yang didahulukan kitab Tuhfah. Jadi kitab Tuhfah ini adalah kitab yang paling mu'tamad jika dinisbah kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Syarah daripada kitab Minhajut Talibin lil Imam Nawawi. Kitab ini beliau tulis, sebelum menulis kitab ini beliau melengkapi keilmuan yang namanya ilmu mantek. Lebih dari 10 kali beliau mengkaji dan mengkhatamkan kitab Syarhus Syamsiyah, ya, kitab mantek. Setelah khatam, kemudian beliau menulis kitab Tuhfatul Muhtaj, Thummal Fathul Jawad, Thummal Imdad, Thummal Fatawa wa Syarhul Ubab sawa, lakin yuqaddamu alaihima Syarhu Bafadal. Kemudian para ulama menyatakan kitab yang paling mu'tamad daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kitab Tuhfah yang pertama, kemudian Fathul Jawad yang kedua, kemudian yang ketiga kitab Al-Imdad, yang keempat kitab Fatwa, dan Syarhul Ubab. Keduanya derajatnya sama, dan didahulukan atau diunggulkan kitab Syarhu Bafadal daripada dua kitab tadi, yaitu kitab Fatwa dan Syarhul Ubab. Nah, Syarhu Bafadal itu judulnya Al-Manhajul Qawim. Itu beliau memberikan komentar daripada kitab fikihnya Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadal berjudul Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, itu mu'tamad daripada kitab mu'tamad daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kemudian ada kitab yang populer, hampir di semua pesantren ahli sunnah wal jamaah pasti mengkaji kitab ini, yaitu kitab Al-Ghayah wa Taghrib, ya, lil Imam Abu Syuja'. Kemudian syarahnya Fathul Qarib Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi. Nah, di dalam kitab tersebut pun tidak semua pendapat-pendapat yang diterangkan, yang diambil pendapat yang mu'tamad. Nah, sehingga ada ulama bernama Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nahrawi
Nah, beliau nanti menyeleksi kembali, menyaring kembali pendapat-pendapat yang mu'tamad yang ada dalam kitab Fathul Qorib, juga matannya Al-Ghayah wa Taghrib, dituangkan dalam sebuah karya berjudul Ithaful Labib bima khaliful mu'tamad fi matni Al-Ghayah wa Taghrib. Situ boleh terangkan mana pendapat yang mu'tamad dari kitab tersebut. Begitu juga jika kita ingin mengkaji, kita ingin mempelajari, kita ingin mengetahui tentang kitab Fathul Mu'in, karangan daripada Syekh Zainuddin Malibar, maka di dalam kitab tersebut juga diuraikan mana pendapat yang mu'tamad, ya, al-aqwal al-mu'tamadah, dan pendapat yang tidak mu'tamad. Nah, dijelaskan oleh Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf di dalam kitabnya Tarsyih Al-Mustafidin. Ya, jadi ulama-ulama terdahulu bersusah payah untuk menjelaskan masalah hukum agama Islam, dan itu bukan hal yang mudah. Ya, selevel mereka saja itu bersusah payah untuk bisa menyimpulkan. Tidak semudah yang dipahami saat ini. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Emang level kamu Ibn Hajar? Ini orang gak tahu diri. Tidur sehari 8 jam, gak pernah begadang belajar, gak belajar sama guru. Waktu habis buat foya-foya, tahu-tahu ngambil level ulama terdahulu. Itu gak tahu malu. Ya, bukan begitu. Makanya ketika orang mendalami ilmu fikih dengan benar, dengan guru-guru yang benar, dia akan menjadi rendah hati, nggak mudah menyalahkan orang. Kenapa? Karena dia tahu diri, ternyata saya ini bodoh, saya ini gak ada apa-apanya. Dan ternyata memahami ilmu untuk hukum, para ulama itu mengorbankan umurnya dari kecil sampai meninggal dunia, gak sibuk yang lain kecuali hanya sibuk dengan ilmu. Itu pun mereka merasa tidak pantas untuk mengistinbat hukum. Gitu. Makanya saling melengkapi ulama terdahulu. Jadi kalau ketika kita mengikuti satu madhab tertentu, bukan kita mengikuti satu orang, tidak. Kita mengikuti jutaan ulama yang ada di madhab tersebut. Karena terhitung sejak misalnya zaman Imam Syafi'i tahun 150-204 Hijriah, lahir 150, meninggal 204 Hijriah. Setelah beliau itu murid-muridnya regenerasi terus ada sampai saat ini. Berapa banyak itu? Jutaan gitu. Ikut yang seperti ini. Oleh sebab itu, coba lihat bagaimana pendapat-pendapat mu'tamad itu sangat penting untuk kita amalkan, ya, terutama ke kalangan para ulama, para duat, para penuntut ilmu, para santri, dan secara umum kaum muslimin. Kalau memang tidak darurat, pilih pendapat yang mu'tamad, itu lebih hati-hati, kecuali dalam kondisi tertentu, nanti akan dibahas. Alhamdulillah, di masa kita saat ini sudah ada ulama, ya, namanya Dr. Az-Zuhaili, ya, Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Nah, jadi beliau mengumpulkan, mengkodifikasi seluruh pendapat-pendapat mu'tamadah di dalam mazhab Syafi'i, dibukukan menjadi satu kitab. Di situ semuanya al-aqwal al-mu'tamadah, pendapat-pendapat yang mu'tamadah. Sekitar 5 jilid dengan judul kitab Al-Mu'tamad Al-Fiqhi Asy-Syafi'i. Nah, di situ pendapat-pendapat mu'tamad sudah dikodifikasi oleh beliau. Dulu di Kota Tarim, ya, Kota Tarim, ulama-ulama ahli fikih mazhab Syafi'i khususnya itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan ada suku terkecil, Ali Bahatim, itu suku terkecil. Di suku terkecil aja di masa lampau di Kota Tarim itu ada 40 orang mufti. Di suku yang terkecil 40 orang mufti.
Ada ulama bernama Syekh Salim bin Sa'id Bagaithan. Ini guru daripada Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Mufti Tarim. Gurunya juga sebelumnya Mufti Tarim. Syekh Salim bin Sa'id ini Mufti Tarim. Ada keistimewaan beliau yaitu kana yufti alal mu'tamad. Beliau ketika berfatwa selalu menggunakan pendapat yang mu'tamad, tidak gunakan pendapat yang tidak mu'tamad. Selalu, baik itu kepada orang awam, kepada para ulama, sehingga jadi rujukan masalah fikih. Ya. Nah, jadi kalau mengikuti pendapat mu'tamad itu bentuk kehati-hatian di dalam hukum. Walaupun pendapat lain ada banyak. Istilahnya nanti banyak, ada pendapat masyhur, ada sahih, ada asah, itu terminologi dalam mazhab Syafi'i, dan setiap istilah itu ada keterangannya. Contoh kasus masalah baru yaitu suntik. Ya. Ketika orang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan atau puasa lainnya, puasa sunnah, di waktu siang hari dia suntik. Nah, di situ terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa secara mutlak karena tidak masuk ke rongga, tidak berupa makanan yang masuk, dan tidak masuk ke rongga. Pendapat kedua dirinci, kalau disuntik di bagian urat, kemudian suntiknya itu mengandung makanan, zat makanan dan penguat tubuh, maka membatalkan. Tapi kalau bukan zat makanan dan suntiknya di otot bukan di urat, maka tidak batal. Ada yang merinci demikian. Ada pendapat ketiga, secara mutlak membatalkan puasa. Nah, Syekh Salim bin Sa'id memilih pendapat secara mutlak membatalkan puasa. Bahkan beliau menulis dalam sebuah kitab berjudul Wuduhul Butlan fil hukmi bil ibrah fi nahari Ramadan. Wuduhul Butlan fil hukmi bil ibrah fi nahari Ramadan. Dari judul kitab itu sudah menerangkan bahwa beliau berpendapat suntik itu membatalkan puasa dan wajib diqodho. Nah, selalu memilih, orang kalau terbiasa dengan yang mu'tamad selalu memilih pendapat yang hati-hati. Jadi kalau suntik, pendapat beliau ketika lagi puasa di siang hari membatalkan puasa, maka dia wajib mengqodho setelahnya. Nah, itu manhajnya Syekh Salim bin Sa'id Bagaithan, ya, guru daripada Mufti Tarim Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Bahkan Syekh Salim bin Sa'id ini mengambil pendapat bukan hanya di mazhab Syafi'i, tapi 4 mazhab lainnya. Dipilih mana yang mu'tamadah. Nah, seorang mufti harus memahami 4 mazhab, karena nanti dia memberikan fatwa kepada orang awam mencari solusi maslahat. Untuk pribadinya, seorang mufti wajib atau dianjurkan oleh para ulama, mufti, ulama, para penuntut ilmu agama, mereka dianjurkan mengambil pendapat yang mu'tamadah. Tapi kalau orang awam, muftinya harus melihat timbangan maslahatnya, sehingga nanti dia bisa memilih pendapat yang sesuai dengan kondisi orang tersebut, tanpa bermaksud mencari yang gampang-gampang di dalam hukum, tapi dia mencari maslahat yang sesuai dengan kondisi orang tersebut yang awam. Nah, jadi beda kondisinya. Nah, sehingga dikatakan para mufti itu ketika mengambil kitab rujukan, hampir semuanya itu merujuk kepada kitab Minhajut Thalibin di Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Minhajut Thalibin kitab wajib bagi para mufti yang ada di Tarim.
Syekh Muhammad Amin Kurdi bahkan menyatakan seorang mufti minimal menghafal dan menguasai 3 kitab. Beliau sebutkan ada kitab Tuhfah li Ibn Hajar Al-Haytami, ada kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Bisa memilih beberapa kitab, salah satunya di antaranya Fathul Wahhab, juga kitabnya Imam Romli. Selain itu juga menguasai 4 madhab. Nah, menguasai 4 madhab. Nah, kitab Minhajut Thalibin versi para mufti, kitab yang paling mu'tamad dari karangannya Imam Nawawi. Tapi kalau versi fuqaha secara umum yang mu'tamad itu adalah kitab yang nanti disebut di sini adalah kitab At-Tahqiq. Kitab At-Tahqiq. Nah, kitab ini tidak terlalu populer seperti kitab Minhajut Thalibin, tapi di dalam pendapat Syekh Muhammad Amin Kurdi dalam kitab Al-Masalik atau Al-Maslak Adl, ya, juga dalam Al-Fawaid Al-Madaniyah menyebutkan bahwa kitab yang mu'tamad daripada Imam Nawawi yang pertama At-Tahqiq, yang kedua adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kemudian At-Tankih, ya, mensyarahi kitab Imam Ghazali Fiqh Al-Wasit. Kemudian yang berikut Rawdatut Thalibin, Minhajut Thalibin, dan Fatwa, ini sama sederajat. Kemudian berikut Syarh Muslim, dan berikut Tashih At-Tanbih. Nah, ini urutan kitab-kitab mu'tamadah, al-kutub al-mu'tamadah daripada Imam Nawawi. Lihat ulama-ulama terdahulu, ya, ini memahami hukum ada regulasi. Tidak semudah itu susunan kitabnya, mana yang tarjih, mana yang dikuatkan, mana yang urutannya yang lebih kuat. Ya, semuanya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua kitab fikih tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gak ada gak pakai Injil wa Taurat. Dari sejak dulu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, begitu. Tapi pemahaman mereka lebih mendalam dan lebih memahami Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih paham daripada kita. Karena mereka menghabiskan umurnya dari sejak kecil sampai meninggal dunia, kesibukannya hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan sekedar memahami, menggali hukum, tapi juga mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah dalam hidup mereka. Jadi luar biasa. Ada satu pendapat daripada pengarang Ratibul Attas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau menganjurkan murid-murid beliau mempelajari kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi. Beliau mengatakan muallifuhu gutub fi zamani. Penyusun kitab tersebut yaitu Imam Nawawi, pemimpin para aulia di zamannya. Itu fatwa daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya kitabnya berkah. Ya, kitab Minhajut Thalibin ini sampai hari ini menjadi kitab utama di dalam mazhab Syafi'i, dipelajari di pondok pesantren, di Universitas Ahli Sunnah wal Jamaah, dipelajari sebagai salah satu kitab rujukan Minhajut Thalibin. Saking besarnya kitab ini, selevel Al-Habib Ali masyhur, Mufti Tarim, ketika ingin mengajar kepada murid-murid yang hadir, ini diceritakan oleh Habib Jindan. Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Jindan cerita waktu itu santri-santri Duf'atul Ula Darul Mustafa, angkatan pertama Darul Mustafa itu Habib Munzi Al-Musawa dan Habib Jindan, Habib Sholih Al-Jufri dan lain-lain. Mereka ngaji sudah sampai ke kitab Minhaj, diajarkan oleh Al-Habib Ali masyhur. Apa kata Habib Ali masyhur ketika ingin mengajar kitab Minhaj? Beliau mengatakan, "Hadza kitabun azim." Ini kitab yang nanti kita pelajari, kitab yang sangat agung. Sebenarnya saya gak pantas mengajar kitab ini. Saya gak pantas mengajar. Cuma hukum darurat udah gak ada lagi yang ngajar. Dan dalam keadaan darurat dikatakan ad-daruratu
tubihul mahzurat. Ya, dalam keadaan darurat dibolehkan untuk melakukan hal yang sebelumnya dilarang. Ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Jadi beliau menganggap bahwa beliau gak pantas mengajar kitab Minhaj karena kitab ini terlampau sangat agung. Lihat penghormatan ulama-ulama yang soleh kepada pendahulu. Melihat Imam Nawawi dengan penuh pengagungan, makanya ilmunya berkah. Makanya mereka bisa sampai kepada maqam, ya, berjumpa, melihat Nabi di dalam mimpinya, kadang menanyakan masalah hukum langsung kepada Rasul dalam mimpinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ta'zim ini tidak ada kepada ulama terdahulu, maka agama itu tidak ada rasanya, hambar, ya. Nah, mereka beragama memiliki rasa zauk yang nikmat sekali. Di antaranya adalah bagaimana penghormatan mereka kepada pendahulu-pendahulu mereka, dan itu sudah diamalkan oleh ulama terdahulu. Imam Nawawi waktu ziarah ke makamnya Imam Syafi'i di Mesir, di Kairo, itu jaraknya sangat jauh. Makamnya Imam Syafi'i jauh di sana, beliau di sini. Ditanya kenapa tidak ziarah jauh-jauh dari Damaskus, dari Suriah datang ke Mesir, ziarah ke makam Imam Syafi'i, beliaunya tidak berani masuk ke makam, jauh dari jarak tersebut, beberapa meter. Beliau mengatakan, yang pertama saya malu ziarah ke Imam Syafi'i. Yang kedua menunjukkan bahwa di sini magomnya saya, di sana magomnya Imam Syafi'i. Jadi perbandingan saya Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i sangat jauh. Lihat penghormatan mereka kepada ulama-ulama terdahulu. Nah, harusnya seperti itu kita. Ya. Apalagi kita bukan Imam Nawawi. Kita bukan Imam Syafi'i. Selalu kami katakan bahwa kita ini penikmat ilmu, bukan penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu, ada seorang ulama di Spanyol namanya Al-Imam Baqi bin Makhlad dari Andalus, nuntut ilmu jalan kaki 2 tahun dari Spanyol ke Irak, Baghdad, hanya untuk belajar ilmu agama. 2 tahun, 5.712 km ditempuh jalan kaki. Setelah itu jalan kaki ke Syam, jalan kaki ke Mesir, tidak pernah naik kendaraan, jalan kaki. Sehingga dihitung oleh ulama menghabiskan waktu kurang lebih 34 tahun jalan kaki menuntut ilmu agama. Ini penuntut ilmu agama yang sesungguhnya. Kalau kita sekarang kan ada pesawat, nggak ada capeknya, berapa jam sampai, ya. Kemudian pesantrennya bagus-bagus zaman sekarang, tidur ada AC. Nah, jadi penikmat ilmu kita zaman sekarang ini. Kitabnya sudah ada, gurunya sudah ada, kurikulumnya sudah ada, kamar sudah ada, makanan sudah ada, masa lampau gak ada itu. Abu Ja'far At-Tabari belajar sampai ke Mesir, uang makannya habis, akhirnya menggadaikan pakaian yang ia pakai untuk makan. Semua dilakukan hanya untuk menuntut ilmu agama. Jadi ilmu yang sampai kepada kita ini dengan pengorbanan ulama terdahulu, dengan keringat mereka, dengan harta mereka, bahkan dengan nyawa mereka, untuk mengkodifikasi ilmu agama Islam yang alhamdulillah sampai saat ini dan seterusnya hingga hari kiamat nanti tetap ada. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau begitu, darurat saya mengajar kitab Minhaj, saya mengajarin darurat karena saya gak pantas mengajar. Begitu juga murid-muridnya darurat. Yang belajar juga darurat, yang mengajar juga keadaan darurat menurut beliau. Nah, itu bahasa tawadhu. Nah, Imam Nawawi mujahadanya luar biasa. Beliau itu menulis kitab, dihitung sama ulama dengan umurnya gak nyambung. Ya, kitabnya kebanyakan daripada umurnya yang hanya 40-45 tahun, riwayat. Masuk toilet disebutkan oleh muridnya.
Al-Imam Ibnu Attar menulis biografi Imam Nawawi, sang guru, berjudul Tuhfatut Talibin fi Tarjamati Al-Imam Muhyiddin, mengatakan guru saya masuk toilet 7 hari sekali, sisanya kan puasa, makannya hanya kurma sama air putih. Kenapa? Takut waktu terbuang di toilet lebih banyak, menyanyiakan waktu lebih banyak di toilet itu dianggap membuang waktu, sehingga mereka memilih puasa dan makannya sedikit. Nah kita, subhanallah, itu sebagian kecil mujahadahnya daripada Al-Imam Nawawi. Hakata. Jadi pantas kalau mereka itu memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ilmu yang memang tertulis di dalam kitab, tapi ada ilmu yang tidak tertulis dalam kitab, tapi kita dapatkan lewat tatbiq al-masyayikh, daripada pengamalan atau praktek dari para guru. Itu gak ada di kitab. Kita dapatnya harus talaki dengan para guru, dengan para fuqaha. Banyak kasus demikian. Contoh sederhana, ya, mereka lakukan itu bukan tanpa alasan, yaitu al-khuruj minal khilaf atau anil khilaf, untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama. Ada beberapa kasus sekalipun masalah ini mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, tapi mereka melihat mazhab lain ini mengatakan tidak sah dan seterusnya atau tidak boleh, mereka memilih jalan tengah sehingga pendapat kedua itu bisa diharmoniskan. Dua pendapat itu diharmoniskan. Contoh, sholat tahiyatil masjid. Di dalam mazhab Syafi'i, sekalipun kita ini datang ke masjid sudah sholat asar, kita belum sholat asar, kita masuk ke masjid